Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dahulu pernah kita berdoa dengan doa yang sangat mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Itu artinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, dan itu harus kita syukuri. Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasannya setiap ayat yang diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka itu tandanya ayat tersebut membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Kenapa? Karena setelah seruan kepada orang-orang yang beriman akan ada perintah berupa amal solih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada berupa larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keburukan. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini setelah seruan kepada orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan berupa amal solih, sebuah amalan kebaikan, yaitu berupa puasa di bulan suci Ramadan. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, lantas timbul pertanyaan, puasa yang bagaimanakah yang akan mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa? Sementara itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut melainkan lapar dan dahaga. Lantas bagaimana puasa yang akan mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa? Maka jawabannya ada di ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah menggunakan kata siyam di sini, bukan menggunakan kata saum. Inilah
letak kesempurnaan dari tata bahasa Al-Quran. Secara bahasa, saum dan siam berasal dari kata masdar soma yasumu sauman wasiyaman. Namun pakar bahasa membedakan maknanya. Kata siam memiliki makna yang lebih dalam lagi cangkupannya, lebih luas lagi dibanding dengan kata saum. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 26, di sana Allah menggunakan kata saum. Kenapa? Karena Maryam hanya berpuasa pada satu aspek saja, yaitu tidak berbicara kepada orang lain. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata siam. Itu maknanya puasa bukanlah hanya menahan daripada lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan daripada hawa nafsu, menahan daripada kemaksiatan, menahan dari segala perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan buruk yang bisa mengurangi pahala dari puasa tersebut atau bahkan bisa membatalkan dari puasa tersebut, serta menambah dengan pahala-pahala dengan amalan-amalan salih seperti tilawah Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, dan lain sebagainya. Itulah makna siam, makna puasa yang akan mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya takwa merupakan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.